Lihat, dan saya lihat sekarang, dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat itu harus beri. Sebenarnya apa sih yang dituju oleh kelompok-kelompok yang memang membenci Pak Jokowi dan keluarganya? Kira-kira apa gitu? Sedemikian hebatnya ada isu ijazah, kemudian apa maklumat para jenderal, ya sebelumnya juga ke Fufafa dan lainnya. Apa sih tujuannya? Oke, kita bedah ya. Jadi gini, sebenarnya para pembenci Pak Jokowi ini dan keluarga ya, itu tahu apa yang dimainkan, ya isu yang dimainkan seperti ijazah palsu, kemudian maklumat para jenderal, ya dan sebelumnya Fufafa, itu tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan mampu mengadili yang namanya Pak Jokowi menurunkan Gibran dari Wapres, ya nggak akan sampai ujungnya. Mereka itu tahu, tetapi sebenarnya bukan itu yang mereka tuju. Yang mereka tuju adalah ya bagaimana mendegradasi Jokowi family, keluarga Jokowi, gitu ya. Untuk apa? Untuk 2029. Ya. Bagaimana membuat framing ya dari saat ini terus dimainkan supaya apa? Supaya terus membuat harapannya ya mendegradasi Pak Jokowi, Gibran, ya. Itu tujuannya. Jadi apapun akan mereka lakukan, ya. Jadi walaupun mereka tahu ini akan mentok menghadapi tembok, itu nggak peduli bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka melakukan itu penting bagi kelompok mereka. Karena dengan cara itulah kelompok tersebut mengkonsolidasikan masanya, loyalisnya. Ya kalau di politik kan, kalau kita punya musuh bersama, kita menjadi bersatu. Nah, mereka memposisikan keluarga Pak Jokowi ini musuh mereka. Siapa yang di dalam di sini? Ya para kelompok politik ya agamis fundamentalis ada di situ. Ya kita tahu teman-teman di situ ada kelompok FPI, kemudian HTI, kemudian kelompok-kelompok Islam yang dianggap radikal, ya. Jadi itu yang mereka lakukan. Ya, jadi untuk membentuk kekuatan mereka menuju 2029. Kemudian yang ketiga, ada beberapa individu, ya contohnya Roy Suryo lah, Refli Harun dan lain-lain, untuk kepentingan apa pribadinya, untuk viewers dan subscribe. Ya tujuannya apa? Tujuannya akunnya berkembang, dia mendapatkan uang. Jadi ya bagi mereka melakukan hal-hal yang sekarang adalah sebuah kebenaran. Balik. Waduh, dipukuli fotonya ya kan? Dibakar, Mas. Ini adalah bentuk kemurkaan ya. Bentuk kemurkaan masyarakat Indonesia, masyarakat Malang Raya terhadap Roy Suryo, perusuh negara. Roy Suryo, perusuh negara. Betul banget, Rodi. Bakar Roy Suryo, bakar Roy Suryo sekarang juga. Bakar Roy Suryo, bakar Roy Suryo sekarang juga. Bakar Roy Suryo, bakar Roy Suryo sekarang juga. Kayaknya mau kudeta presiden lah, apa kudeta apa, kepala kamu tuh kita kudeta presiden. Tulis itu, saya bilang mau kudeta sama presiden, kepala kamu yang kita kudeta presiden. Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dimunculkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat, benar ya? Saya dari sini, saya sebenarnya nggak mau karena saya ini. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu mendampingi Pak Presiden, Pak Prabowo, dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Ya. Mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah, para purna itu. Karena pertaruhan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah kayak Pak Sutioso, apain? Pak
Pak Joso itu udahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Nah, nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Joso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sementara yang mau dipanggil sama Allah. Banyak sekali melihat dari luar ya, Bapak dijatuhkan, Mas Gibran disenggol sana sini, tapi saya melihat Bapak sangat sabar. Dan itulah yang membuat kita semua banyak belajar, dan yang paling penting adalah selalu yakin bahwa orang hebat tidak akan pernah menjatuhkan orang lain. Lamun siro sakti ojo mateni. Meski kuat jangan Meskipun menjatuhkan. kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter ojo disiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Hampir saya Don ini meyakini bahwa Presiden Jokowi itu adalah keturunan langsung dari Sunan Giri. Kiai Niti Menggoro punya anak Syekh Abdul Jalal. Syekh Abdul Jalal ini adalah anunya Pangeran Diponegoro ya ketika itu. Terus Kiai Abdul Jalal punya anak Abdul Jalal. Abdul Jalal yang ini punya anak Kertotrumo. Kertotrumo punya anak Abu Bakar. Abu Bakar punya anak Muhammad Qorib. Muhammad Qorib punya anak Yahya. Yahya punya anak ayahnya Pak Jokowi. berarti Pak Jokowi itu ke Sunan Giri 1, 2, 3. 16, generasi ke-16 dari Sunan Giri. Dan yang paling heboh itu menurut saya sebetulnya, saya 95% nampaknya saya curiga bahwa, dan hampir saya Don ini meyakini bahwa Presiden Jokowi itu adalah keturunan langsung dari Sunan Giri. Oke, kita akan begini ya. Jadi keturunan laki-laki dari Sunan Giri ini tidak akan banyak jadi orang alim. Jadi hanya sedikit gitu ya. Justru lebih banyak menjadi abdi negara. Sementara perempuannya didoakan khusus untuk menjadi orang alim. Oke. Jadi dari Sunan Giri dulu. Sunan Giri itu kalau benar ini Pak Jokowi harus sering ziarah ke Madura ini. Karena leluhurnya di Madura juga. Sunan Giri itu punya anak Sunan Dalam. Tapi saya melihat Pak Jokowi itu dari sisi kebatinan, dari sisi keleluhuran, ya. Siapa yang wani tidur di kamarnya Paduka Soekarno di Bogor itu? Ada nggak selama ini yang diizinkan untuk bermarkas di Bogor itu? Ada nggak? Nah sebenarnya itu aja kita mengkaji. Oh ini bukan orang biasa ini, kan gitu. Kalau kita mau beradem hati, ya. Nah, karena seorang presiden itu harus bersifat nasionalis. Dia tidak bisa pro satu agama. Nah, karena bicaranya Bhinneka Tunggal Ika begitu. Sunan Giri itu punya anak Sunan Dalam. Sunan Dalam itu disebut juga dengan Sunan Kidul. Nah, wakilah ini ketika beliau itu sudah mau resign gitu ya, dari raja, beliau itu menyepi gitu ya, ke Madura, daerah sini, daerah Sukolilo. Beliau dengan berapa istri ya, ada di Kolak ya, makanya ada di Kolak di Madura sini. Pesarian Sunan Dalam Kolak, nah itu bisa cari di internet ya. Jadi Sunan Giri punya anak Sunan Dalam. Nah ketika Sunan Dalam ini belum sampai wafat ya, sebelum dia wafat langsung digantikan kepada putranya yaitu Sunan Prapen. Nah kan Sunan Prapen sudah menjadi raja di Giri Keraton ya, atau menjadi raja ketiga. Nah ayahnya itu kemudian ada di Madura. Tapi wallahu a'lam ini ya, karena kayaknya di sana kan ada makamnya Sunan Dalam gitu ya, wallahu a'lam. Tapi kalau di manuskrip kami beliau itu hijrah ke Madura. Jadi pergantian kerajaan itu tidak sampai wafat Sunan Dalam. Jadi sebelum wafat sudah Sunan Prapen dinaikkan, beliau ke Madura sampai wafat. Sunan Dalam itu punya anak diantaranya kan tadi Sunan Prapen ya yang jadi raja, kemudian Panembahan Agung Surabaya, dan lagi Pangeran Suek ing Soko. Jadi kadang beliau disebut dengan Pangeran Soko juga. Nah kemudian karena beliau setelah sudah mau dewasa itu sudah mau sepuh, mau menggantikan digadang-gadang menjadi ganti dari kakaknya, beliau
bertapa berkhulwat di gua sehingga dinamai Pangeran Kawis Guwo. Nah, Pangeran Kawis Guwo ini adalah anak daripada Sunan Dalem ya, adiknya Sunan Prapen. Ibunya siapa? Yaitu ibunya ini adalah putri daripada Sunan Mojoagung ing Gunung Jati. Pangeran Sueb ing Sobo atau Pangeran Sobo atau Pangeran Kawis Guwo ini menikah dengan Rara Janten binti Abdurrahman ing Selo. Abdurrahman ing Selo. Nah, punya anak yaitu diantaranya perempuan menjadi istri daripada Kiai Ageng Pemanahan, dan yang kedua adalah Kiai Ageng Juru Mertani atau disebut Adipati Mondorogo. Anak yang ketiga Nyai Ageng Manggar, keempat Nyai Ageng Lawah, dan seterusnya. Kiai Ageng Juru Mertani ini punya anak saya sebut 4 dulu ya, yaitu Adipati Manduro. Yang kedua adalah Pangeran Juru Wiroprobo, yang ketiga Pangeran Juru Majem, yang keempat perempuan menjadi istri daripada Adipati Batang atau Raden Wongso Hadi Projo. Pangeran Juru Wiroprobo ini punya anak Kiai Jejer. Kiai Jejer menikah dengan seorang perempuan yang cantik, anak daripada Haryo Surotani. Punya anak diantaranya adalah Bagus Sangat, menikah dengan seorang putri dari Tumenggung Singorabu. Yang kedua adalah istri daripada Sultan Agung Mataram, yaitu Niken Raden Ayu Niken Roro Sangkan, jadi istrinya Sultan Agung. Dan yang anak perempuan lagi yaitu menikah dengan Pangeran Penjangkas. Pangeran Penjangkas ini di dalam sebuah peperangan itu tangannya itu kena pedang sehingga putus gitu ya, sehingga beliau dijuluki Pangeran Mahapati Juru Kiting, Senopati Juru Kiting ya. Nah, jadi Juru Kiting ini siapa? Anaknya Pangeran Juru Majem bin Kiai Ageng Juru Mertani. Berarti dengan istrinya itu ponakan sepupu istrinya itu. Ya, walaupun Ki Juru Mertani ini ada Ki Juru Kiting ini ada suatu yang konflik juga dengan Madura, tapi kan ketika itu Raden Cakraningrat itu, Raja Cakraningrat itu, Panembahan Cakraningrat itu kan waktu kecil diangkat anak jadi menjadi anak angkat Sultan Agung kan, dibawa oleh Juru Mertani kan, bahkan menikah dengan keturunan Sunan Giri. Ya, walaupun Cakraningrat ini ya masih ada pohon-pohon juga dengan Juru Kiting itu. Tapi tidak bisa dendam juga karena sudah saling kawin mengawin nanti anak cucunya. Oke. Nah, ini yang ke Juru Kiting ya. Juru Kiting kan anaknya Pangeran Juru Majem. Nah, anak yang paling tua itu tadi, anaknya Juru Mertani yang paling tua itu adalah Adipati Pangeran Manduro atau disebut Manduro Rejo kan. Punya anak Kiai Tumenggung Kertonegoro. Kiai Tumenggung Kertonegoro punya anak Kiai Gulu. Kiai Gulu punya anak Kiai Honggo Wongso. Kiai Honggo Wongso punya anak Kiai Niti Menggolo. Kiai Niti Menggolo punya anak jadi memang di keluarga ini banyak niti-nitinya seperti ini, Kiai Ageng Niti Sulo Hadi Projo. Kiai Niti Menggolo punya anak Syekh Abdul Jalal. Syekh Abdul Jalal ini adalah anunya Pangeran Diponegoro ya ketika itu, bareng siapa namanya, Syekh Iman, Syekh Nurul Iman, Syekh Iman. Terus Ki Abdul Jalal punya anak Abdul Jalal. Abdul Jalal yang ini punya anak Kertotrumo. Kertotrumo punya anak Abu Bakar. Abu Bakar punya anak Muhammad Qorib. Muhammad Qorib punya anak Yahya. Yahya punya anak ayahnya Pak Jokowi.